Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Lexi Evandra Putra Anggara. Kali ini saya akan membahas apa saja yang telah saya peroleh di 1 bulan ini di rumah IT. Mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Minggu pertama kita membahas fondasi pemrograman. Minggu kedua kita membahas HTML dan CSS. Terus minggu ketiga kita membahas CLI dan otomatisasi, dan minggu keempat kita membahas tentang AI. Minggu pertama kita membahas tentang dasar-dasar pemrograman yang kita analogikan seperti di dapur, menguak esensi programmer. Di minggu pertama ini kami menyelami analogi yang kuat tentang seorang programmer. Jadi kita memahami tentang apa itu programmer itu dianalogikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, seperti dianalogikan seperti dapur gitu. Sehingga kami bisa memahami materinya dengan mudah gitu, karena sudah diibaratkan dengan uh, yang ada di kehidupan sehari-hari. Di minggu kedua kami membahas tentang HTML dan CSS. Jadi gimana cara membuat website sederhana dengan bermodalkan hanya HTML dan CSS saja. Jadi kita mempelajari itu bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat table, bagaimana cara membuat font, terus CSS juga bagaimana cara style biar keren, terus bagaimana cara mengatur posisi pakai display flex atau display grid, terus bagaimana cara memberi warna pada background mungkin, atau memberi warna pada tulisan. Intinya pada minggu kedua ini kita membahas tentang membuat website sederhana yang bermodalkan hanya HTML dan CSS. Dan di minggu ini juga kami pada akhir minggu ini ditugaskan untuk membuat portofolio sederhana hanya dengan HTML dan CSS. Nah, gunanya untuk evaluasi mingguan ini pada minggu ini adalah mengukur atau mengetahui kemampuan kita sudah bisa atau belum membuat website sederhana gitu. Lanjut minggu ketiga. Minggu kita memahami tentang CLI. Apa itu CLI? CLI itu seperti eh, terminal, command line interface. Jadi CLI itu hanya merupakan baris-baris perintah, tidak ada UI-nya. Misalnya ketika kita mau masuk, kalau kita pakai UI kan kita harus misalnya double klik di folder tersebut. Tapi kalau di CLI itu kita menggunakan command atau perintah. Untuk masuk ke directory itu menggunakan perintah cd. Nah, ada lagi banyak komen-komen di CLI ini. Misalnya lagi untuk apa namanya membuat file kosong itu. Kita bisa membuat menggunakan touch. Terus kita bisa membuat directory, misalnya directory apa gitu, menggunakan mkdir. Terus kita bisa menghapus juga dengan rm. Jadi CLI ini sangat mempermudah kita dan mempercepat kerjaan kita, karena kita hanya memerlukan komen-komen tersebut. Kita hanya perlu menghafal komen-komen tersebut tanpa kita harus ribet nyari satu-satu di UI gitu. Dan CLI ini juga bisa membuat folder atau file dalam jumlah yang banyak sekaligus itu, sekaligus isinya misalnya gitu, bisa dengan CLI ini. Terus di minggu ini kita juga mempelajari tentang GitHub, cara pull, cara nge-merge, cara cara bekerja sama dalam satu project di GitHub. Itu kita pelajari semua di minggu ketiga ini. Jadi minggu ketiga ini kita GitHub itu eh, membahas bagaimana cara kita bekerja sama dengan kelompok kita supaya hasilnya itu sesuai, atau hasilnya itu bagus dan layaknya profesional gitu. Pada minggu kita mempelajari itu. Lalu minggu keempat kita mempelajari tentang AI. Bagaimana sih cara menggunakan AI itu yang baik dan benar itu? Bagaimana sih cara menggunakan AI supaya hasilnya itu sesuai dengan kemauan kita? Bagaimana sih agar AI itu tidak ngalur ngidul gitu, ngomongnya tidak melenceng gitu. Jadi pada minggu ini kita ngebahas tuh bagaimana penyebab AI kok apa namanya apa outputnya tidak sesuai dengan apa yang kita hasilkan, apa yang kita inginkan. Jadi AI itu
output AI itu adalah apa yang sesuai apa yang kita inputkan atau kita prompt. Misalnya kita promptnya jelek, maka hasilnya juga biasa saja AI. Kita misalnya promptnya umum untuk misalnya hanya satu kata dua kata, maka AI juga menghasilkan output yang umum juga, tidak spesifik. Mungkin itu tidak tidak sesuai dengan kemauan kita, padahal kita maunya itu spesifik gitu kan. Nah, kita harus mengeprompt AI itu secara spesifik supaya hasilnya juga spesifik gitu. Prompt kita bagus, maka hasilnya juga bagus. Lalu kita mempelajari AI itu bukan alat pengganti pekerjaan kita atau mengambil alih pekerjaan kita, tidak. Kita gunakan AI itu untuk teman berpikir kita. Ketika kita bingung gitu misalnya, kita tanya AI, lalu kita suruh AI itu merangkum materi ini, lalu kita baca-baca lagi, bukan mengambil alih kerjaan kita. Jadi kita tidak menggunakan AI itu, misalnya ada tugas itu langsung copy paste ke ChatGPT, lalu hasilnya dari ChatGPT itu langsung dikumpulkan, itu tidak. Kita harus menggunakan AI itu untuk teman berpikir. Jadi AI itu seperti teman berpikir yang sangat pintar, yang bisa mengetahui banyak hal, mengetahui banyak semua hal. Dan AI itu juga bisa mungkin menentukan atau menemukan ide-ide yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi kita menggunakan AI itu untuk misalnya menemukan ide, misalnya kita bingung mau nambah fitur apa lagi itu pada aplikasi kita bisa menanyakan AI, tanya nambahin fitur apa nih, gitu. Nah, selain dari pembelajaran di pagi hari sampai malam hari, kita di sini juga di setiap subuh itu ada yang namanya kajian tiap subuh. Nah, banyak sekali pengisi pada setiap subuh itu ganti-ganti, setiap hari itu ganti-ganti. Dan banyak sekali materinya yang bisa saya tangkap di kajian itu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin satu saja yang saya sebutkan, yang saya ingat itu adalah tentang birrul walidain, atau apa birrul walidain itu? Iya, berbakti pada orang tua. Jadi intinya itu kita harus berbakti kepada orang tua karena orang tua kita itu telah berjuang sepenuh hati untuk kita gitu. Dan juga setiap kita ditugaskan setiap minggu itu ada yang namanya podcast, dan itu di rolling setiap minggunya. Jadi setiap minggu sore itu kita ditugaskan untuk podcast dalam bahasa Inggris. Nah, terus kita juga setiap malam itu ada yang namanya motivational show. Jadi motivational show ini akan digilir per kelas itu 2 orang, dan setiap hari itu di rolling. Jadi motivational show ini adalah sesi untuk motivasi kepada teman-teman kita, sharing-sharing atau motivasi lah intinya, pakai bahasa Inggris. Dan itu sangat membuat saya antusias untuk belajar bahasa Inggris itu, karena kan kita dan itu juga di video, jadi kita bisa melihat perkembangan kita dari awal yang misalnya belum bisa bahasa Inggris sampai kita nanti misalnya sudah berapa bulan gitu motivational show terus rutin, kita bisa melihat apakah kita sudah lumayan mampu untuk atau lumayan bagus untuk bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin itu sih yang saya dapatkan di bulan pertama ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.